Oke Pak. Berarti kalau misalnya balik lagi nih kita ke ngomongin tentang kasus Novel Baswedan ini, apakah Bapak sendiri setuju bahwasanya sebenarnya kasus ini tuh ada unsur kesengajaannya Dari si pelaku. dari si pelaku? Eh, Sekarang tadi saya kembalikan. Saya kan kalau melihat unsur sengaja tidak sengaja itu kan kita harus kembali ke faktanya ya. Nah, fakta yang bisa kita tangkap selama ini eh, eh, punya gambaran bahwa si terduga pelakunya itu sudah melakukan pengintaian, sudah mempelajari kapan si korban ini keluar dari rumah pada jam-jam berapa, yang dia akan bertanya ke tetangganya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya itu sengaja atau tidak kan? Kan kalau dalam hukum itu sengaja itu seringkali dilawankan dengan kelalaian. Kelalaian saja bisa membuat orang dipidana, apalagi kesengajaan. Nah, saya kira faktor kelalaian nggak ada di sini gitu. Yang ada itu kesengajaan kalau orang sampai menyiram orang lain gitu. Hanya persoalannya adalah mungkin yang dipertanyakan itu adalah direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, direncanakan ini memang mengacu ke pasal yang semula dituduhkan, yaitu direncanakan untuk mengakibatkan orang luka berat. Itu memang agak sedikit tricky sebenarnya pasal ini. Jadi, kalau saya menggunakan air keras, kemudian saya sengaja membuat orang itu nanti misalnya wajahnya rusak, matanya menjadi buta, itu berarti sejak awal saya sudah mentargetkan pada organ tubuh apa yang harus saya siram. Nah, itu bisa dikenakan sebagai merencanakan untuk melakukan tindakan penganiayaan dengan sasaran si korbannya mengalami luka berat. Nah, tampaknya itu yang menjadi dasar dari dalam kasus ini untuk mengatakan itu terdakwa tidak punya perencanaan seperti itu. Jadi dia asal siram saja dan kebetulan karena sepeda motornya oleng sehingga posisi penyiramannya itu terpercik ke anggota tubuh yang sebenarnya mereka tidak kehendaki. Itu yang dianggap tidak direncanakan. Jadi hati-hati pengertian direncanakan di sini. Kalau menurut sepanjang yang saya baca, yang saya tangkap, bahwa direncanakan untuk melukai berat atau tidak. Tapi direncanakan dalam arti menjalankan tindakan penganiayaannya ya ada pasti. Itu tidak mungkin bisa dibantah. Kalau tidak direncanakan, kenapa Anda datang subuh-subuh pagi-pagi, kemudian pakai sepeda motor, sudah menyiapkan. Kan air akinya itu pertanyaan saya ditemukan di tempat itu atau dibawa dari rumah, atau dipersiapkan. Kalau ternyata dipersiapkan. Kalau ditemukan di situ, sama seperti Anda misalnya dengan rekan Anda di ruangan itu, Anda dalam keadaan marah. Dan Anda karena marah, Anda menggunakan alat untuk melempar teman itu. Alat itu Anda temukan pada saat Anda marah itu. Kebetulan ada di dekat Anda. Ya, itu bisa kita katakan tidak ada direncanakan, karena alat itu sebisa yang terambil aja pada saat Anda marah itu. Tapi kalau Anda sudah siapkan dari rumah, pisau sudah Anda asah, Anda simpan, Anda sembunyikan di tas, loh itu kok menurut saya sudah ada perencanaan di situ. Kalau kita artikan kata direncanakan itu mempersiapkan skenario dari perbuatannya. Tapi kata direncanakan dalam konteks kasus ini ada direncanakan untuk mengakibatkan si korbannya luka berat atau tidak. Oke. Itu yang mungkin diperdebatkan oleh para pihak. Jadi ada beberapa kata yang kita harus hati-hati, karena dalam bahasa hukum itu unsur dari tindak pidana itu menjadi sangat penting. Nah, terlepas dari itu sebetulnya begini, saya melihat masyarakat itu tidak terlalu concern terhadap pasal-pasal yang dituduhkan, gitu kan? Yang menjadi perhatian masyarakat sebetulnya adalah apakah ancaman hukumannya itu make sense atau tidak gitu. Nah, kalau pasalnya dikenakan 7 tahun maksimal, Anda nuntut 1 tahun dengan kasus yang sudah high profile, yang menarik perhatian publik, yang jangka waktu sudah sangat lama, melibatkan aparat penegak hukum yang sesenior Novel Baswedan, itu yang sebetulnya menjadi perhatian publik sebetulnya. Setuju banget, Pak. Nah,
Kalau juga kita ngomongin nih tentang tuntutan yang diberikan 1 tahun, apalagi seperti saya nih orang awam nih. Jika kita merujuk pada kasus-kasus penyiraman air keras serupa nih Pak, dalam kasus Ruslam yang terjadi pada tahun 2018 juga nih. Majelis Pengadilan Negeri juga memvonis itu pelaku 10 tahun penjara. Juga di kasus di Bengkulu menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rika Sonata atas inisiasinya untuk menyewa preman guna melakukan penyiraman air keras pada suaminya nih. Dan dia premannya juga itu diganjar 8 tahun nih. Bukankah kasus-kasus yang seperti ini juga serupa dengan kasus Novel Baswedan dan malah hanya dituntut 1 tahun penjara? Lalu apa sih Pak yang sebenarnya membedakan kasus yang dialami Novel Baswedan dengan kasus penyiraman serupa yang terjadi di tahun-tahun lalu itu? Yang jelas setiap kasus itu unik. Ya, kita tidak bisa juga menggeneralisasi begitu saja setiap kasus. Tetapi memang yang menariknya ya karena korban sih pasti. Korban dari tindakan ini terkait ke figur yang figur publik gitu yang dikenal aktif bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kebetulan kasusnya ini kan yang menimpa Novel Baswedan ini kan ini bukan kasus yang pertama yang melibatkan dia dengan institusi penegak hukum kan. Kita tahu ada beberapa kasus yang pada era presiden sebelumnya itu juga ramai mendapat perhatian publik. Lalu muncullah kasus yang terakhir ini. Nah itu kan akhirnya berkali-kali itu menjadi memori publik kan. Oh ini kelihatannya ada satu orang yang menjadi sasaran dari tindakan kelompok tertentu yang mungkin kita tidak tahu apa motifnya. Soal apa yang terjadi internal antara Novel Baswedan dengan ex koleganya di kepolisian kita juga tidak tahu persis. Tapi kita hanya dengar-dengar ini ada banyak problem di sana. Nah masyarakat hanya menangkap mungkin segi-segi yang bisa terbaca bahwa ini adalah ada hubungannya dengan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh seorang penyidik di KPK gitu. Nah, masyarakat kan biasanya punya empati terhadap orang-orang yang bekerja di KPK itu. Nah, itu sebenarnya sih pasti itu pengaruhnya. Jadi kalau ini menyangkut mungkin kasus yang seperti Anda sebutkan itu mungkin hanya dimuat, diliput di media massa 1-2 bulan setelah itu nggak ada yang ingat lagi. Seperti kasus di Mojokerto itu orang udah lupa. Anda kalau nggak sebutkan orang udah nggak ingat. Tapi kalau kasusnya seperti kasus Munir, kasus Novel, kemungkinan orang akan ingat terus karena itu mendapat liputan banyak media sebetulnya. Jadi permainan media saja sih sebetulnya ini yang membuat kasus ini jadi menarik perhatian publik. Di samping kita juga punya simpati yang tinggi kan terhadap perlindungan bagi aparat penegak hukum kita yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi karena itu lembaga yang sama-sama kita dambakan kinerjanya gitu. Di samping tentunya kita harus memperkuat kepolisian dan kejaksaan untuk juga suatu saat bisa punya kinerja yang dipercaya oleh publik. Oke. Nah, Pak, tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, Pak, apakah kasus-kasus high profile yang menyasar pembela HAM seringkali berakhir tidak adil dan mengambang seperti yang sekarang ini gitu? Di mana-mana sebetulnya tidak hanya di Indonesia itu bukan ciri karakteristik yang khas Indonesia sebetulnya. Jadi pengertian membela HAM ini kan juga kita harus hati-hati juga. Tidak semua pembela orang-orang kecil misalnya kita bisa klaim sebagai selalu benar ya. Jadi membela orang besar, orang yang ini anak kecil, orang besar, nggak enak juga nyebutannya. Seolah-olah kita membuat kelas-kelas sosial. Tapi artinya orang kecil tidak selalu benar juga, gitu. Kadang-kadang kan kita harus juga bersifat bersikap objektif. Kadang-kadang ada perilaku-perilaku yang harus diluruskan, misalnya mengokupasi tempat-tempat publik oleh masyarakat itu kan harus segera diakhiri gitu ya. Kita ingat kan kasus misalnya pembebasan beberapa saluran air segala macam itu yang kita anggap harusnya dari dulu pemerintah tegas gitu. Jangan sampai
tempat-tempat publik itu dikuasai dengan semena-mena, kemudian diduduki, lalu kemudian kalau mau dibebaskan rame-rame minta uang kerohiman misalnya segala gitu, itu tetap salah. Tapi kalau itu akhirnya diangkat menjadi isu HAM, ya bisa saja isu hak asasi manusia. Nah, memang kita tahu bahwa institusi yang punya kewenangan menggunakan kekerasan itu kan institusi negara sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem ketatanegaraan, satu-satunya institusi yang kita beri kewenangan untuk bisa menggunakan kekerasan itu adalah negara. Tapi ingat, negara ini menjalankan, kalaupun dia harus menggunakan kekerasan, itu dalam rangka kepentingan publik. Jadi ada kepentingan yang lebih besar dari itu. Oke. Jadi dia harus menggunakan kekerasan, termasuk menghukum mati orang itu kan menggunakan kekerasan. Siapa yang boleh menghukum mati seseorang? Ya negara. Siapa yang boleh memenjara orang? Ya negara. Nah, sehingga ketika ada hak-hak dari masyarakat yang dianggap sudah over dilakukan oleh negara, maka itu berbenturanlah dengan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu hak yang terkait ke harkat martabat kemanusiaan seseorang. Nah, disitulah terlihat ada semacam perbenturan antara pejuang hak asasi manusia yang mengedepankan isu-isu kepentingan atau interest dari orang-orang yang dianggap lemah, tidak punya bargaining position yang kuat dengan negara, berhadapan dengan negara yang punya bargaining position yang kuat, yang punya segala macam fasilitas, yang tadi saya katakan punya kewenangan untuk melakukan kekerasan. Nah, kita selalu kalau bicara keadilan, kan perspektif kita bicara keadilan tuh. Intuisi kita selalu keadilan itu dari perspektif orang yang lemah pasti. Selalu begitu, itu intuisi kita. Jadi kalau kita melihat ada suami memukul istrinya, kita mengatakan tidak adil karena kita melihat perspektif istri pasti. Setuju. Kalau kita melihat ada lahan digusur, kita mengatakan tidak adil karena kita melihat dari perspektif orang yang digusur. Itu intuisi kita bicara keadilan. Jadi keadilan itu baru muncul kalau ada ketidakadilan, dan ketidakadilan itu terlihat dari perspektif orang yang kita anggap paling lemah. Itu intuisi kita. Nah, saya berpendapat bahwa negara memang tidak boleh tinggal diam. Melindungi warga negara itu adalah hak dari warga negara supaya mendapat perlindungan. Bagian dari hak asasi manusia. Negara itu kita dirikan sebagai organisasi untuk sebetulnya kita serahkan hak-hak kita kepada negara supaya negara melindungi kita gitu. Nah, kalau sampai ada pejuang hak asasi manusia yang sampai sekarang tidak ketahuan di mana, hilang lenyap tapi tidak diketahuan di mana kuburnya, tidak tahu di mana posisinya sekarang, itu PR bagi negara sebetulnya untuk menjelaskan itu. Tidak boleh didiamkan karena kasus itu tetap menuntut penuntasan oleh negara, dan negara punya kewajiban untuk menjalankan itu.